Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevdiana Muharawati dari kelas BKI 5B. Di sini saya memenuhi tugas konseling lintas budaya yang bertemakan budaya dan gaya belajar. Yang pertama yaitu budaya. Hakikat manusia adalah makhluk berbudaya. Setiap kumpulan manusia pada tempat tertentu dan menunjukkan kebiasaan unik dalam tata pergaulan di tempat tersebut. Jika kumpulan manusia cukup besar dan wilayah cakupan pergaulan dengan kebiasaan unik cukup luas, maka terbentuk suatu daerah dengan kebudayaan tertentu. Inilah yang membuat kita mengenal istilah budaya Barat, budaya Timur, budaya Eropa, budaya Asia, budaya Jawa, budaya Bali, budaya Manggarai, dan lain sebagainya. Budaya merupakan hasil pikiran manusia diwujudkan dalam tindakan agar manusia mampu mempertahankan hidup dan hubungannya dengan alam maupun pergaulan dengan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya ada 6. Yang pertama, budaya bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Yang kedua, sifat dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang kelima, etnosentrik, artinya menganggap budaya itu sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Yang keenam, budaya mengisi dan menentukan jalan hidup manusia. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan berinteraksi terhadap lingkungan belajar. Macam-macam gaya belajar ada 3. Yang pertama, visual, belajar dengan cara melihat. Contoh, seperti kita berada di ruang kelas, di ruang bimbel. Dan yang kedua, auditor, belajar dengan cara melihat. Siswa yang bertipe auditor mengandalkan kesuksesan belajar melalui telinga atau alat mendengar. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga alat pendengarannya. Yang ketiga, kinestetik, belajar dengan cara bergerak, belajar, dan menyentuh. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajar melalui gerak dan sentuhan. Selanjutnya, hubungan budaya dan belajar. Hubungan antara budaya dan pendidikan begitu erat. Perkembangan peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas perkembangannya pendidikan. Dengan didik primitif, manusia pada zaman batu mempertahankan kebiasaan berburu menggunakan senjata canggih berupa batu yang dipertajam. Kecanggihan pada saat itu sebatas menggunakan benda-benda alam yang taraf manipulasi yang sangat sedikit. Hal ini sesuai level pendidikan manusia pada saat itu, di mana mereka hanya belajar meniru kebiasaan seorang senior. Bandingkan dengan keadaan sekarang, segala peralatan hidup manusia begitu canggih. Saking canggihnya, manusia menggunakan hitungan matematika untuk merancang pesawat pergi ke planet Mars. Setelah ribuan tahun, manusia hidup dalam lingkungan kebudayaannya, menghasilkan ribuan generasi
Dari zaman ke zaman, maka muncullah teknologi canggih yang mengubah total gaya hidup manusia. Tentu hal ini dicapai karena kemajuan di bidang pendidikan manusia. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana perkembangan pendidikan itu sendiri? Apakah ada peran budaya dalam transformasi pendidikan ke arah yang lebih maju? Jika ada, bagaimana peran budaya terhadap perubahan kemajuan pendidikan manusia? Adakah unsur budaya yang saling menghambat perkembangan pendidikan manusia? Peran budaya, entah langsung maupun tak langsung, jelas berdampak signifikan bagi perkembangan pendidikan seseorang. Kenyataannya, kebudayaan terwujud dalam tersalurkan lewat perilaku manusia. Pendidikan merupakan satu perilaku. Maka, budaya memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, entah dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Sebagai contoh, dalam budaya gotong royong akan memudahkan siswa untuk bekerja kelompok dalam membahas konsep matematika. Demikian juga dalam pendidikan matematika, setiap budaya memiliki dampak tersendiri bagi seseorang dalam upaya memahami konsep matematika. Tidak bisa disangkal karena aktivitas sehari-hari akan dipengaruhi kemampuan belajar matematika seorang anak. Secara sederhana, kita dapat menganggap bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sering diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen-eksperimen sederhana berkaitan kejadian matematika tentu akan lebih akrab dan mudah memahami konsep matematika. Muncul pertanyaan, kebiasaan atau budaya apa saja dan bagaimana saja yang dapat membantu seorang anak mudah membangun pemahaman dalam belajar konsep matematika. Dewasa ini secara umum, kelompok para peneliti menyetujui bahwa pengetahuan diperoleh individu sebagai hasil dari pengalaman mereka sendiri. Pengalaman timbul sebagai akibat dan aktivitas, bahkan sebagai pengamat dalam konteks budaya. Seorang ahli, Van Oers, menyajikan gambarannya budaya sejarah matematika sebagai jawaban atas pencarian seseorang manusia aktif yang bertanam dalam sejarah aktivitas manusia. Dalam cakupnya budaya yang luas di luar sekolah, ada beberapa bukti aktif matematika, cara matematika digunakan yang dialami dan orang-orang yang menggunakan perubahan. Di masa lalu, matematika umumnya digunakan oleh elit untuk membantu dalam pemahaman tentang lingkungan fisik. Sekarang ini, matematika telah digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi lingkungan sekolah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.